Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Temani aku berkegiatan di pagi hari ini ya teman-teman. Nah, kali ini aku mulai dengan beberes kamar dulu. Udah lama ya aku nggak upload kegiatan beberes aku di rumah. Ini aku awali dengan pasang spray ya, spray bantal sama spray kasur. Oh ya, pagi hari ini kegiatan teman-teman apa ya? Apa sama kayak aku beberes rumah juga? Semangat ya. Ya harus semangat dong. Begitupun juga dengan teman-teman yang beraktivitas di luar sana. Semoga rezeki dan kesehatan selalu melimpahkan kalian dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa untuk saling mendoakan kebaikan satu sama lain ya, karena setiap doa itu akan kembali pada diri kita sendiri. Oke teman-teman, ini aku lagi pasang-pasang sarung bantal ya. Perasaan dari tadi belum kelar-kelar ya teman-teman ya. Kebetulan sarung bantal dan spraynya ini baru aku beli teman-teman di online. Nah, aku suka tuh sama motifnya. Motifnya itu batik Solo ya. Jadi aku senang aja. Aku pilih yang warna abu-abu pink. Cantik kan teman-teman? Ya, hitung-hitung menambah suasana baru ya dengan spray yang baru. Nah, jangan spraynya yang itu-itu mulu. Tapi kalau punyanya yang itu-itu aja nggak apa-apa loh teman-teman. Pakai aja apa yang ada. Yang terpenting apapun yang kita pakai itu nyaman dan kita pede ya teman-teman ya. Tidak merugikan orang lain. Oke. Durasi video aku kali ini agak panjang ya teman-teman ya. Semoga aja kalian gak bosan nontoninnya ya. Terima kasih juga buat teman-teman aku, subscriber baru aku. Terima kasih buat kalian. Salam kenal dari aku Umi Una dari Jepara. Sehat selalu buat kalian ya di sana dimanapun kalian berada. Seneng deh rasanya punya teman baru online. Nah, aku tuh suka kalau kalian tuh mampir dan berkomentar. Gak apa-apa ya teman-teman ya, kita saling kenal. Nanti kalau memang aku ada waktu, pasti ku balas komentar kalian. Alhamdulillah, ini pasang spraynya udah selesai teman ya. Tinggal mengatur-ngatur bantalnya saja. Nah, jadi rapikan semuanya. Nah, akhirnya rapi juga kan teman-teman. Kalau udah rapi kayak gini kan, enak banget dilihatnya, ya kan? Kenalin nih, anabul aku yang hitam ini namanya Blacky. Dia senang banget nongkrong di situ. Nah, yang putihnya itu namanya si Cherry. Kelar beresin kamar sendiri, sekarang beresin kamarnya anak-anak. Ini berantakan banget. Untuk spraynya aku nggak ganti ya teman-teman ya, karena baru aku ganti kemarin. Kamar ini jarang dipakai ya teman-teman ya, paling dipakai buat rebahan atau tidur siang doang. Itu pun jarang sekali, soalnya anak-anak itu lebih senang tidur di depan TV teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, di kamar ini juga kan ada TV. Loh, kenapa nggak nonton di dalam kamar aja? Soalnya ini TV nggak berfungsi, alias remote-nya udah nggak ada. Terus ini TV harus pakai antena gitu teman-teman, dan antenanya pun udah rusak kemarin. Lagi pula anak-anak kan lebih senang nonton YouTube loh teman-teman daripada nonton TV siaran seperti apa TVI gitu loh, TV nasional. Kalian tahu nggak teman-teman, si Cherry sama si Blacky ini kerjaannya selalu riwah. Mereka itu kayak nggak bisa ketemu gitu loh, selalu kelahi. Nggak tahu ya, apa karena mereka pejantan dan betina ya. Jadi apa ya, jadi sensi-sensi gitu. Oke, mari kita tinggalkan mereka berdua yang sedang bercengkrama. Ini aku lagi beresin tempat tidur di depan TV ya. Jadi kita tuh tidurnya di sini teman-teman sambil nonton. Seru kan kalau tidur di depan TV. Apalagi kalau udah ngantuk banget, malah kita yang ditontonin sama TV. Ini karpetnya mau aku kebas-kebas dulu ya teman-teman ya, supaya terhindar dari debu. Nah, kalau udah aku sapu-sapu
disapu, nanti kita taruh lagi karpetnya. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau di voice note aku yang sekarang ini ada sedikit agak berisik ya. Soalnya tetangga aku lagi renovasi rumah, jadi mau gimana lagi ya teman-teman ya. Aku ngisi suara ini pada saat anak-anak aku udah pergi sekolah. Kalau aku isi suara malam, aku udah lumayan kecapean juga teman-teman. Aku juga butuh istirahat juga karena seharian beraktivitas, beresin rumah, ngurusin ini dan itu ya. Jadi harap dimaklum ya teman-teman ya. Nah ini aku lanjut sapu-sapu di ruang tamu. Oh ya teman-teman, aku mau cerita sedikit ya. Misalkan aku nih bikin postingan tentang beberes rumah ya. Jujur ya penontonnya itu alhamdulillah lumayan banyak teman-teman. Ketimbang aku bikin postingan tentang jalan-jalan, nah itu penontonnya sedikit. Nah apa mungkin kita seneng aja ya kalau ngelihat orang beberes itu jadi bikin semangat gitu kan. Jadi ada kayak kemauan, aku mau beres-beres juga nah sama teman-teman, aku juga kayak gitu. Aku juga senang nonton vlog orang yang sedang beberes, jadi bikin aku tuh tambah semangat untuk konten lagi gitu. Apa rata-rata yang nonton itu adalah para emak-emak ya. Jadi viewersnya itu tinggi gitu loh. Alhamdulillah ya, setiap postingan itu mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua ya. Sedikit cerita tentang rumah ini ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh aku beli di tahun 2018 kalau tidak salah. Nah, tapi tidak aku tempati duluan teman-teman karena kan ini rumahnya harus dibangun dapur. Nah, saat itu kan budget kami sudah habis untuk DP rumah ini. Jadi rumah ini tuh subsidi teman-teman. Jadi ini rumah waktu itu dipromosikan oleh developernya ya di perusahaan suami aku. Nah rata-rata tetangga aku yang tinggal di sini itu masih satu tempat kerjaan dengan Pak Su begitu teman-teman. Kalau untuk tipenya sendiri aku kurang ingat ya teman-teman ya, ini tipe berapa rumahnya. Tapi seingat aku waktu itu kami kostum satu kamar aja. Jadi minta ke developernya itu satu kamar karena kami berencana untuk bikin kamar yang kedua di lahan yang masih kosong. Jadi di belakangnya itu kan belum bangun dapur saat itu. Nah, karena aku rasa lahannya agak luas, jadi aku berniat bikin kamar di situ. Jadilah kamar aku tuh di dekat dapur teman-teman. Jadi hampir 2 tahun setelah kami deal membeli rumah ini, baru kami tempati teman-teman. Nah sembari kami menabung dulu untuk pembuatan dapur ya sama kamar. Alhamdulillah bisa kebangun ya teman-teman ya, walaupun harus menunggu lumayan agak lama ya, 2 tahunan buat nabung karena juga pada saat itu kan aku juga hamil juga, kemudian baru melahirkan. Nah setelah selesai melahirkan, kalau tidak salah tuh umur 5 bulan anak aku yang ketiga, barulah kami memutuskan untuk pindah ke rumah ini. Dan pembangunannya pun saat itu alhamdulillah sudah selesai, walaupun belum ada teras teman-teman. Yang paling penting dapur ya, dan kamar juga udah jadi 2, jadi kamar aku dan anak-anak. Alhamdulillah walaupun kecil tetap bersyukur, karena kan aku pengen banget dekor rumah ya, dekor ala-ala aku lah ya. Nah kalau rumah kita sendiri kan enak, mau diapa-apain, mau bikin seperti apa bebas lah ya. Nah kalau masih ngontrak itu kan agak sungkan, misalnya kita mau dekor takutnya nggak cocok dengan keinginan yang punya rumah. Dan kebanyakan kalau ngontrak itu rumahnya kan nggak boleh diapa-apain gitu. Nah sewaktu aku ngontrak dulu, itu rumahnya bener-bener udah lama ditinggalin ya sama yang punya rumah. Jadi kita tuh kayak sedapetnya aja
Alhamdulillah rumahnya cukup besar sih, liter L, dan saking besarnya saat itu anak aku bisa sepedaan di ruang tamu, itu saking luasnya itu rumah. Nah, aku izin ke yang punya rumah untuk apa ngecat lah ya, karena emang rumah itu pas waktu aku tempati itu bener-bener kayak polosan banget, belum ada catnya. Nah, setelah aku cat luar dalam, jadi kelihatan gitu loh bahwa itu kayak ada penghuninya. Nah, alhamdulillahnya yang punya rumah berterima kasih banget. Nah, karena baru kami yang mau mungkin peduli ya dengan itu rumah. Dan sempat waktu itu kami tawari untuk kami beli rumah itu sebelum aku beli rumah ini, tapi yang punya rumah nggak mau karena itu rumah mau dikasihkan ke anaknya gitu teman-teman. Dan aku berterima kasih juga ya buat bapak kontrakannya dan ibu kontrakan, mereka itu benar-benar baik, nganggap kita itu udah kayak keluarganya sendiri, padahal kami itu orang rantau ya, bukan siapa-siapa gitu, tapi udah bener-bener udah dianggap kayak keluarganya sendiri gitu loh. Oke, itu sekilas cerita tentang riwayat ya, bagaimana aku bisa tinggal di sini dan punya rumah sendiri. Nah, udah ngelantur kemana-mana ya teman-teman ya ceritanya, tapi nggak apa-apa. Aku yang penting bisa ngobrol aja sama kalian ya, walaupun lewat video ini ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini aku sambil-sambil cuci piring ya teman-teman ya, karena tadi tuh habis sarapan, aku belum sempat cuci piring, jadi aku kerjakan setelah aku ngantar anak-anak pergi ke sekolah. Aku udah lumayan agak lama juga nggak upload tentang beberes rumah ya, karena kemarin kan ibu mertua aku ada di sini. Selama pertengahan puasa itu beliau sama aku di sini liburan. Nah, jadi aku tuh merasa ewoh ya, merasa sungkan aja kalau harus take video ada beliau, dan karena beliau juga suka bantu-bantu aku gitu, jadi aku nggak enak aja. Nah, berhubung beliau sekarang udah balik ke tempatnya kakak, jadi aku bisa deh take video beberes rumah lagi. Kangen juga kan upload video tentang beberes rumah, sambil aku memotivasi diri aku lagi supaya lebih rajin lagi ya. Kadang suka males aja, suka datang malesnya untuk take video gitu, kadang ntar capek, ntar apalah gitu, jadi nggak jadi deh. Mumpung aku lagi bersemangat, jadi aku upload lagi deh dan bikin lagi tentang kegiatan aku di rumah. Nah, jadi ini aku geser-geser ya teman-teman ya, perintilan-perintilan dapurnya, supaya aku tuh nggak bosen, karena kan yang ngerjain atau yang lama di dapur itu kan aku. Nah, jadi aku pindah-pindahin sedikit untuk menambah suasana baru saja. Nah, di pojokan itu kan tadi di tempat bumbu itu cuman bumbu doang. Di situ aku ada tambahin tanaman latex ya, kayak kaktus-kaktusan, supaya menambah sebagai pemanis lah ya. Sebagai pemanis di dapur supaya dapurnya cantik aja. Aku juga ada keinginan untuk makeover ini dapur seperti yang kalian lihat. Di sisi satu yang lain itu berwarna hitam ya teman-teman ya, dan di sisi tengahnya itu berwarna abu-abu, kan nggak matching banget ya. Nah, aku tuh udah beli stiker yang berwarna pink. Nah, jadi nanti kalau sudah sampai aku pengen makeover, nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa ya. Semoga aja cocok dengan keinginan aku ya teman-teman ya. Jangan lupa tungguin ya vlog makeover dapur aku, karena aku nggak sabar pengen lihat dapur aku tuh seperti apa. Walaupun aku makeovernya nyicil-nyicil ya teman-teman ya, doain aja ya supaya nanti dapurnya bisa menjadi lebih bagus lah ya, walaupun dengan budget yang pas-pasan. Oke, aku lanjut ke menjemur baju ya. Jadi tadi pagi
itu aku sekalian nyuci juga. Nah, ini aku jemur-jemur bajunya anak-anak, baju sekolahnya ya. Nah, kalian jangan salfok dengan kardus-kardus yang ada di depannya itu, teman-teman. Nah, aku jelasin itu adalah barang-barang milik adik aku yang tinggal di Bali. Jadi belum aku paketin, teman-teman. Insya Allah nanti kalau sudah ada rezeki baru aku paketin semua barang-barangnya dia. Karena kemarin itu kan rencananya dia mau datang lebaran ke sini, tapi karena ada sesuatu dan lain hal yang menjadi kendala, akhirnya dia nggak bisa datang. Maksudnya itu dia sekalian lah ya buat ngambil barangnya dia, tapi nggak apa-apa deh, di rumah aku dulu, kan di rumah kakaknya juga ya. Insya Allah kan nanti kalau sudah ada rezeki baru dikirimin, entah kapan gitu ya. Oke teman-teman, ini pekerjaan aku kan udah mau selesai juga ya. Terima kasih juga udah pantengin video aku sampai selesai, dan aku mau pamit undur dulu. Bye bye.